Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Syekh Dr. Ali Jum'ah Muhammad di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib Fatawa Asriyah, fatwa-fatwa kontemporer, jilid 1, halaman 119 121, terbitan Darussalam, membahas tentang permainan game. Transitnya jim ya mim, bacanya game. Ada beberapa catatan. Pertama, beliau membahas tentang kaitannya dengan mewaspadai adanya unsur perjudian. Permainan game atau seluruh permainan lainnya, al'ab, yang ada di dunia ini dilarang keras menurut pandangan Islam yang mengandung unsur perjudian. Itu dilarang keras oleh agama Islam. Mengutip dua hadis. Pertama, hadis dari Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 4939. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardasiri faka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin wa dami." Barang siapa yang bermain dengan perjudian, permainan tapi mengandung judi, game, mainan elektronik yang lain, atau bentuk kartu, atau bentuk-bentuk yang lain yang mengandung perjudian, faka'annama ghamasa yadahu, maka orang tersebut sepertinya membenamkan tangannya fi lahmi khinzir, membenamkan tangan di dalam daging babi, wadamih, dan tangan babi. Kemudian di dalam hadis lain di kitab Al-Mu'jamul Awsat karya At-Tabarani dengan nomor hadis 5581, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardashiri faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang bermain mainan apapun bentuknya, apapun alatnya, dengan perjudian, maka sungguh orang itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari dua hadis ini secara mutlak, apapun permainan di dunia ini yang sifatnya hiburan tidak boleh mengandung perjudian.
Kemudian yang kedua, beliau mengungkapkan beberapa catatan bahwa meskipun game itu adalah untuk mengandung mainan untuk mengasah akal, ar-riyadah ad-dihniyah, yaitu mengasah akal, tadribil fikri, untuk membiasakan melatih berfikir, fala ba'sa, tidak apa-apa. Atau biqasdi tasliyah, untuk sekedar mencari hiburan, wallahwil mubah, dan hiburan yang diperbolehkan, tidak apa-apa. Tetapi ada catatan-catatan, nih masalah yang kedua. Satu, Syekh Ali Jum'ah mengatakan permainan game di samping tidak boleh ada unsur perjudian, satu, alla tu'akhkhara sholatu an waqtiha, tidak boleh sampai sholat itu terabaikan, maka harus diatur tempat-tempat yang menyediakan persewaan game yang disebut dengan internet cafe, yang disebut dengan warnet dan sebagainya, harus disadarkan sebagai pemilik muslim dengan konsumen orang muslim, disadarkan jam-jam sholat, tidak boleh mengganggu sholat, tidak boleh ada kumandang azan kemudian mereka bermain di situ, yang kemudian tidak menghargai waktu sholat, membiarkan mereka anak-anak bermain di warnet, main game yang dibiarkan tidak sholat. Nah, ini pelanggaran sebetulnya, bukan hanya dilakukan oleh konsumen, bukan, tetapi juga dilakukan oleh pemilik warnet sebagai penyebab, ya, sebagai yang memberikan sarana, ya. Jangan sampai hiburan itu mencuri waktu dan mengganggu kewajiban. Yang kedua, alla yukhalita dzalika qimaran, tidak boleh bercampur judi seperti yang dikemukakan di atas. Yang ketiga, ayyahfadhal laibu minal fuhshi, anak yang bermain di situ tidak boleh bicara kotor, tidak boleh ada game yang kemudian menggairahkan, menularkan kata-kata kotor dan membangkitkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, tidak etis, tidak berakhlak, tidak terpuji, wal khoto'i, dan kata-kata yang salah, warodi'il kalam, dan ucapan-ucapan yang rendah, yang tidak bermartabat, saru, kotor, tidak etis. Tidak boleh itu. Game yang menyebabkan hal itu terjadi, itu tidak boleh. Itu game yang diharamkan. Kemudian yang keempat, alla yashtamila alal kadhib, game itu menanamkan kebohongan, mengandung kebohongan. Wal yamin al-fajirah, menanamkan sumpah-sumpah dusta. Wal khiyanah, game itu mainannya apa itu, anarkis, kemudian memberikan contoh-contoh reaktif, kemudian memberikan contoh-contoh kenakalan. Wal khiyanah, pengkhianatan. Wad dulmi, contoh-contoh menganiaya. Di dalam game itu mainannya isinya contoh-contoh menganiaya, pemukulan, pemerkosaan, penganiayaan. Wad dulmi, penganiayaan. Wassabab, di dalam game itu isinya misuh, tidak boleh, itu haram.
wassabab misuh-misuh, wal fusuq dan hal-hal yang fasik, pornografi, membuka aurat, game-game yang isinya membuka aurat, meskipun itu bukan manusia ya, gamenya ya, tetapi itu haram hukumnya karena akan memberikan contoh dan menanamkan perilaku akhlak yang tidak baik dan akhlak yang buruk. Wal khuruj an ta'atillah, dan di dalam game itu memberikan contoh-contoh melakukan sesuatu yang melanggar dari, keluar dari real taat kepada Allah. Biqaulin, apa dengan ucapan, au fi'lin, apa dengan perbuatan. Kalau itu mengandung hal-hal yang maksiat kepada Allah, game itu diharamkan. Nah, inilah yang menjadi kewaspadaan bagi orang tua terhadap anaknya. Orang tua wajib menjelaskan ini kepada putra-putrinya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Alangkah baiknya anak-anak kita ini kita jauhkan, alangkah tepatnya dan alangkah maslahahnya, alangkah edukatif apabila anak-anak kita ini kita jauhkan dari hiburan-hiburan yang merusak akhlak, merusak karakter, merusak otak, merusak tipologi. Kita bawa pada hiburan-hiburan yang dibenarkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.